Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristianita Sunaring Tias, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Kota Madi. Pada kesempatan hari ini, saya dibantu oleh dua orang rekan saya akan melaksanakan coaching menggunakan alur tirta. Di sini saya akan berperan sebagai observer yang akan dibantu oleh saya Sri Wilujen, akan berperan sebagai coach, dan teman saya Tani Pujiasuti, berperan sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nani, Bu Win. Alhamdulillah. Gimana nih keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ini. Kita gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Win juga ya. Ini nih Bu Ibu, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita ini kan rencananya ingin diskusi nih, ngobrol tentang persiapan besok kita untuk pelaksanaan coaching ya. Dimana besok itu kebetulan sesuai yang kemarin sudah kita diskusikan, besok saya sebagai observer, kemudian Bu Wil sebagai coach, kemudian Bu Nani sebagai coachingnya ya. Ini Bu Wil ngomong-ngomong nih sebagai coach besok, hal apa saja sudah Bu Wil persiapan Bu Wil? Untuk persiapan besok itu terutama mental dulu ya. Kita siap mental dulu, terus kemudian kita besok itu kita mau menerapkan dengan alur tirta kita. Jadi tujuan dari observasi coaching besok kita apa, kemudian diikuti dengan identifikasi dari masalah yang disampaikan dari coach, terus kemudian rencana aksi dari coach tadi. Oke. Lanjutnya. Jadi rencananya besok Bu Wil itu menggunakan alur tirta nih untuk percakapan atau coachingnya nih. Kira-kira untuk rubrik penilaiannya percakapan coaching besok Bu Wil sudah mempersiapkan belum? Jadi kita pakai alur tirta itu tadi. Apa saja Bu di alur tirta yang mungkin ingin dikembangkan oleh Bu Wil? Artinya kan di alur tirta itu mestinya ada beberapa langkah-langkah gitu. Apa yang ingin dipersiapkan oleh Bu Wil? Besok itu kan dari tujuannya dari coach dia menyampaikan ide masalahnya, kemudian menggali idenya, jadi nanti dari coach itu bisa menemukan titik solusi dari masalahnya. Jadi rubrik penilaian yang telah dipersiapkan Bu Wil menggunakan alur tirta tadi, yang pertama ini yang menetapkan tujuan, kemudian yang kedua nanti mau menggali permasalahan ya, identifikasi permasalahannya yang disampaikan coachingnya, kemudian yang ketiga adalah merencanakan aksi ya, permasalahan solusi dari permasalahannya coaching ya, kemudian yang ketiga mengiring coachingnya untuk mempunyai tanggung jawab melaksanakan rencana aksinya. Oke, luar biasa sekali Bu Wil rubrik penilaiannya. Kemudian Bu Wil, dari beberapa kompetensi coaching yang harus kita miliki, ini kira-kira apa nih kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Wil besok? Dari ketiga kompetensi yang ada di coaching, itu kegiatan coaching saya itu ingin belajar menghadirkan penuh konsentrasi saya, jadi bisa saya fokus dengan permasalahan yang saya terima waktu coaching itu. Jadi besok itu rencananya Bu Wil ingin mengembangkan kompetensi menghadirkan hati dengan harapan Bu Wil bisa fokus terhadap obrolan antara Bu Wil dengan coachingnya gitu. Terus Bu Wil, kira-kira ada spesifik lain nggak yang ingin dikembangkan dari kompetensi tersebut? Kalau saya tuh ingin menghadirkan penuh itu tanpa ada hambatan-hambatan gitu. Kadang kita itu kalau kita lagi pegang HP, apalagi kalau di HP-nya itu paketan datanya nyala, itu kan mesti tangking seperti itu. Saya itu pengen fokus, pengen berusaha gitu, jadi tanpa memikirkan keadaan di luar, guys, saya fokus kepada coaching saya. Besok itu kompetensi spesifiknya adalah Bu Wil ingin fokus gitu ya, fokus terhadap coachingnya luar biasa sekali. Mungkin Bu Wil bisa nggak ini menyampaikan kira-kira
indikator ketercapaian apa ya yang menunjukkan bahwa besok itu Bu Wil benar-benar fokus terhadap obrolan dengan kucingnya itu? Kalau saya fokus dengan obrolan yang kita lakukan, saya itu akan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Nita. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti saya itu mengarah kepada pembicaraan tadi sehingga saya terjadi apa? Kalau hubungannya itu nanti apa yang saya tanyakan itu match dengan yang dia sampaikan, interaksi gitu ya, ada interaksi dan gadok lah kasar semacam itu. Kalau saya nggak fokus ya mungkin pertanyaan saya akan kemana-mana. Jadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi spesifiknya tadi yaitu fokus adalah Bu Wil bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya, dan tentunya tadi harapannya pertanyaan Bu Wil itu bisa mengarahkan kucingnya untuk menemukan solusinya sendiri gitu. Oke, Bu Wil luar biasa sekali ya apa yang tadi disampaikan Bu Wil. Kira-kira Bu Wil untuk persiapan besok tuh kalau ada angka 1 sampai 10 tuh kira-kira Bu Wil besok siapnya di angka berapa Bu Wil? Besok itu kok Insya Allah saya siap di angka 5 Bu. Saya baru siap di angka 5 gitu, ya. Karena ini kita judulnya latihan gitu, sehingga nanti harapannya dari angka 5 itu bisa berkembang ke angka 8 begitu gitu. Ini luar biasa sekali. Oke Bu Wil, Bu Nani, Insya Allah nanti obrolan kita hari ini untuk persiapan kucing besok Insya Allah sudah cukup ya. Atau mungkin ada hal lain yang mungkin belum tersampaikan untuk persiapan besok, mungkin dari Bu Nani selaku kucing gitu. Saya besok akan mencoba menyampaikan permasalahan dan praktek langsung gitu. Mendengar obrolan penjaringan sama Bu Wil tadi, rasanya termotivasi untuk besok jadi coaching. Luar biasa dalam sore hari ini. Terima kasih Bu Nani, semoga besok pelaksanaan coaching kita dapat berjalan dengan baik dan lancar ya, dan kita mendapatkan manfaat dari coaching besok. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sama-sama, semoga sukses semua ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Wil. Siang ini seger sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Kemarin Bu Nani menghubungi saya. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing. Ada apa Bu Nani? Boleh saya tahu? Maaf ya Bu ya, ganggu kemarin saya menghubungi jenengan di malam-malam. Ini loh Bu, saya tuh sebenarnya bukan masalah yang berat sebenarnya. Cuman saya pengen sharing dengan jenengan. Saya itu merasakan resah gitu. Rasanya bingung juga nih, kenapa ya anak-anak yang kelas 10 itu selama pembelajaran bahasa Inggris saya di kelas itu kok semangatnya itu sangat menurun. Karena saya kalau bandingkan dengan yang ini terutama yang belum pandemi itu, jadi mereka itu cenderung pasif, kemudian memilih diam, ada di kelas tapi sepertinya mereka kurang bisa menikmati. Lagi bahasa Inggris ya. Mungkin apa masih takut gitu dengan bahasa asing ya dari bisa jadi ya Bu ya. Makanya saya coba ngobrol dengan iya. Terus kira-kira Bu Nani dari pertemuan kita sore hari ini, kita tujuannya apa yang ingin dicapai dari Bu Nani tujuannya? Itu tadi Bu, saya sharing, kemudian dari sharing ini mungkin saya mendapatkan ide-ide segar gitu yang bisa nantinya saya terapkan di kelas dan mengubah situasi kelas saya itu kembali seperti sebelumnya. Karena saya itu jujur aja gini Bu, mengajar bahasa itu kalau suasana kelas itu sunyi itu rasanya pembelajaran saya itu kok enggak maksimal gitu. Jadi harapannya dari pertemuan kita nanti Bu Nani bisa mencari jalan keluar ya, agar kelasnya bisa hidup kembali. Anak-anak bisa termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian kalau kita ambil dari angka 1 sampai 10 Bu Nani ini, kira-kira kondisi anak-anak sekarang ini berada di angka berapa Bu Nani?
Saya mungkin bisa mengatakan baru di angka 5. Jadi dari pencapaian yang apa ya yang kita inginkan untuk murid-murid kita yang di angka 5. Oh gitu. Itu berarti dari sebelum-sebelumnya nih Bu Nani, dari mungkin tahun-tahun sebelum pandemi semacam itu bisa sudah bisa ngasih di angka 5 itu. Iya mungkin ini saya juga akhirnya baru ngomong juga ya Bu ya. Kan mereka itu kan kelas 10 Bu ya. Jadi saya itu melihatnya kakak-kakaknya yang mungkin sebelum pandemi antusiasme mereka belajar, kemudian berani mencoba, meskipun ya memang kita tahu bahasa kita gitu, tapi aja kita harus mencoba keberanian apa ya yang mereka upayakan gitu ya. Begitu saya melihat yang kelas 10 ini mungkin baru 3 bulan ya Bu ya di sekolahnya, itu kok semangatnya beda banget gitu ya. Itu yang saya temukan, makanya mungkin saya ngomong level 5 itu mungkin karena saya ini juga ya Bu ya, melihatnya itu perbandingannya itu kan sebelumnya mungkin saya aja begitu yang motivasi seperti itu. Terus kira-kira kalau Bu Nani tadi menyampaikan ingin istilahnya menghidupkan kembali nih suasana kelas, kekuatan apa yang Bu Nani itu Bu Nani punyai gitu untuk bisa menghidupkan kembali suasana kelas itu? Iya ya Bu ya, Bu mengajar saya ya bahwa kita itu pasti punya kekuatan ya Bu. Yang jelas kita sudah lahir duluan, paling tidak kita bisa ngomong mereka gitu. Yang kedua saya jadi teringat Bu, saya itu setelah penilaian tengah semester, saya itu sempat meminta anak-anak menuliskan refleksinya yang kelas 10 ini. Jadi kan kebetulan ada pelajaran P5 juga, saya mengajar dengan itu gitu kan. Kemarin ketika menuliskan refleksinya, itu yang pertama yang mereka keluhkan itu adalah rasa takut salah. Kan bukan bahasa kita, kemudian nanti tata bahasanya nggak pas, kemudian pengucapan saya salah, itu satu. Terus yang kedua itu mereka nggak pede karena kosakata mereka kosakata mereka itu kurang menurut mereka. Jadi dari 2 refleksi itu mungkin ya, saya jadi selalu ingat berarti mungkin apa ya, sayanya yang harus berusaha untuk kreatif ya Bu, melihat anak-anak dengan kejujuran mereka menyampaikan takut Bu, nggak pede Bu, jadi kekuatan itu. Kemudian kira-kira hambatannya ada nggak Bu kalau bencana mau menyampaikan itu tadi? Yang jelas hambatannya memang karena bukan bahasa kita, terus yang jelas masa pandemi ini memang ya kita nggak berpikir rame ya Bu, ya nggak berpikir sisi negatifnya, tapi mungkin dari situ kita bisa belajar ya Bu. 2 tahun mereka dibatasi komunikasi itu akhirnya mungkin saya tadi cerita ke Bu itu mungkin juga mereka ini harus berproses lagi untuk mengembalikan semangat belajarnya. Ini kan baru saja kita offline kan Bu, baru mulai tatap muka gitu. Berarti tadi terima kasih Bu mengingatkan itu. Artinya apa, dari pertanyaan penjaringan tadi saya jadi merefleksi saya sendiri. Barangkali mungkin kreativitas saya yang kurang. Terus bagaimana ya Bu biar anak-anak itu hal-hal yang simpel tapi sebenarnya belajar. Salah satu contohnya mungkin saya tadi baru ingat, anak-anak kan saya berbahasa Bu. Satu kan hadiah luar biasa cantik. Tapi yang saya lihat di mereka itu masih sebagian besar itu menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya kalau WA-an itu Bu ya, itu masih kalimatnya adalah memanggil gitu. Mengirim, terakhir dilihat. Jadi dari setting HP-nya gitu ya Bu ya. Kayaknya saya jadi berpikir itu bisa jadi ini mah coba ubah moodnya jadi Inggris untuk menambah vocabnya tadi jadi hal yang sih iya Bu. Memang kita itu kalau kita mau melakukan perubahan itu kan memang yang dari yang hal sederhana dulu gitu, apa yang terdekat dengan kita nih Bu, temanya itu ya. Jadi dari barang-barang yang ada. Kemudian untuk rencana aksinya kira-kira apa Bu Nani ya? Iya, rencana saya dari apa yang saya sampaikan dulu tadi, kalau cuma saya ngomong saya takut lupa. Mungkin akan saya tuangkan di rencana pembelajaran saya, di motivasi saya untuk kelas 10. Berarti simpel nih, memaksimalkan pemanfaatan gadget untuk meningkatkan kosakata.
duit gitu Iya, ya, iya. gitu saya tuliskan di FDP gitu, itu rencana saya, tapi ya penerapannya kayaknya tahun depan tuh semester depan ya. Semester depan Kita ya sudah selesai bisnis juga semester itu Bu. Terus kira-kira nanti setelah Bu Nani itu punya rencana semacam itu untuk memasukkan ke FPP gitu, kira-kira ukuran keberhasilannya itu bagaimana? Bisa diukur dari apa, atau anak-anak bisa melakukan apa, bagaimana itu nanti? Hal yang tersimpel yang mungkin saya lihat dari anak-anak itu yang juga dijalankan adalah minimal mereka misalnya hanya menjawab pertanyaan mungkin dalam bahasa Inggris ya, mengerjain siapa yang sudah mengobrolnya dalam bahasa Inggris. Minimal anak-anak kan mengakui itu jujur ya Bu. Ya, minimal angkat tangan sekali aja bagi kita. Nah pada saat itu mungkin kita bisa langsung aja kasih centang mereka, apresiasi mereka gitu. Anak yang kata hanya jawab yes, kemudian menunjukkan apa yang sudah dirinya tunjukkan. Itu dari memanggil jadi calling gitu ya, dari mengirim jadi send, terakhir dilihat menjadi lasin gitu. Mungkin dari apa ya, step awalnya mungkin seperti itu. Jadi keaktifan anak pun juga terukur jadi kalau dia berani menyampaikan dengan bahasa seminimal mungkin gitu ini gitu. Kemudian kira-kira siapa Bu yang bisa dihubungi dari kegiatan itu, atau mungkin Bu Nani bisa kolaborasi dengan siapa atau bagaimana? Kalau untuk kolaborasi mungkin bisa dengan apa ya Bu ya, dengan sesama rekan yang mengajar di kelas itu mungkin artinya misalnya ada guru TIK misalnya bisa juga memunculkan media-media online simple yang mungkin nanti anak-anak bisa meluangkan hanya berupa misalnya quote misalnya 3 kata misalnya be successful gitu. Mereka mau di mana yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan guru TIK memanfaatkan media online untuk meluangkan ide yang simpel yang bisa bagus sekali ini dari hal yang sederhana tapi ternyata bisa menghasilkan ide cemerlang untuk meningkatkan vocabnya anak-anak ini. Kemudian setelah ini tadi kita mengadakan coaching ini, kira-kira apa perasaannya Bu Nani? Saya kok makin kayak orang berhati-hati ya Bu ya. Tadi itu saya bahas ini lokal loh Bu. Gitu. Saya gini, anak-anak kenapa ya seperti ini gitu ya. Dan setelah ini kok saya seperti apa ya Bu ya, mendapatkan pencerahan gitu. Artinya ide-ide itu muncul, kemudian tiba-tiba gambaran anak-anak yang kemarin kayaknya kok mulai agak pesimis, mulai anak yang ketakutan, yang ada di gambaran saya sekarang melihat anak-anak tuh kok cerah gitu. Apalagi nanti di 2023 tahun baru kan ini tuh bisa jadi momen gitu. Ini tadi Bu Nani kita sudah melakukan coaching. Alhamdulillah ide-idenya dari Bu Nani juga sudah muncul ya. Semoga nanti harapan kita berdua gitu ke depan apa yang jadi kendala dari Bu Nani tadi Bu Nani bisa atasi. Terima kasih banyak loh Bu ya. Saya sudah didengar ya. Dan maaf juga ini saya nggak bisa lama-lama Bu Nani. Bapak Bu, saya yang minta maaf, ini saya mengambil waktu penjelasan. Mudah-mudahan nanti saya bisa terapkan dan nanti saya janji deh Bu, saya mau cerita. Saya tunggu Bu Nani. Saya tunggu nanti untuk semester depan nanti. Terima kasih banyak Bu. Saya mau pamit dulu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wil, Bu Nani. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sampai sekarang baik ya Bu. Sehat ya, kita ketemu lagi. Jadi gimana? Nanti kan sudah melaksanakan coaching nih. Gimana nih perasaannya Bu Nani selaku yang jadi coaching? Saya terbawa ya Bu ya. Terbawa harusnya Bu ini. Artinya apa ya? Stimulus yang diberikan ke saya membuat saya akhirnya kok
pikir oh ya kayak gini seperti itu Bu Ira. Gitu ya. Iya. Luar biasa nih coachnya. Alhamdulillah masih belajar. Iya. Jadi tadi harusnya nggak level 5, ini sudah level 9. Alhamdulillah. Oke, Bu Wil, tadi Bu Wil kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nani selaku coach, dan tanggapan dari Bu Nani tadi luar biasa ya. Beliau merasakan saat di coaching oleh Bu Wil banyak hal yang beliau bisa sampaikan sampai akhirnya beliau tuh bisa menemukan sendiri permasalahan. Ini Bu Wil terkait dengan hal-hal yang ingin Bu Wil kembangkan ya. Kira-kira indikator ketercapaian apa ya yang menurut Bu Wil tadi sudah terlaksana saat Bu Wil coaching gitu dengan beliau? Indikator ketercapaian saya tadi kan yang ingin saya kembangkan yang dari pertama kan kehadiran penuh gitu. Saya tadi berusaha lah Bu, meskipun ada tangking HP itu saya tidak dengar. Dan saya itu berusaha masuk ke, saya sendiri juga bayangkan ke kelasnya Bu Nani, di situ ada anak saya yang sedang duduk, kemudian ditanya sama gurunya, Kunti nggak bisa, kemudian ada HP-nya dirubah, saya semacam itu. Jadi saya ikut alur masuk ke ke pemikirannya Bu Nani tadi semacam itu. Tadi karena Bu Wil menghadirkan hati ya, dengan sepenuh hati mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Nani, sehingga Bu Wil bisa fokus dengan Bu Nani sehingga bisa mengalir gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Bu Nani. Luar biasa sekali Bu Wil. Dan Bu Wil memang tadi jujur saya ketika mencatat itu tadi saya sempat dengar tangting. Saya tuh sempat bingung gini Bu, begitu dengan HP. Tapi alhamdulillah saya lihat Bu Wil tetap fokus ya. Tadi saya sempat gini sopo. Ya alhamdulillah. Kemudian tadi memang saya kalau mengamati Bu Wil tadi dengan Bu Nani tadi, alhamdulillah Bu Wil sudah benar-benar fokus pada tujuan awal coaching gitu ya. Bu Wil menjadi pendengar yang aktif sehingga Bu Wil bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ternyata mampu mengiring coachingnya Bu Nani ini untuk menemukan permasalahan-permasalahan, menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bu Nani. Bahkan tadi sampai Bu Nani itu bisa melakukan refleksi begitu kan atas permasalahan yang ditemui Bu Nani. Luar biasa sekali Bu Wil. Dan tadi saya juga melihat, mengamati Bu Wil mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akhirnya membuat Bu Nani ini mampu membuat rencana aksi sampai pada tataran nanti beliau ingin ini beliau melaksanakan apa yang direncanakan dengan rasa tanggung jawab. Luar biasa. Terima kasih. Melampaui apa tadi yang ingin indikator ketercapaian yang kita rencanakan dari awal. Kemudian Bu Wil ke depan, Bu Wil coaching ini kan diharapkan berlanjut ya dengan rekan-rekan sejawat kita, kemudian dengan murid-murid kita. Nah, kompetensi apa yang ke depan itu ingin semakin Bu Wil kembangkan terkait dengan coaching ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan ya tiga-tiganya. Saya ingin menguasai yang dari menghadirkan penuh, kemudian saya kalimat berbobot ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, kemudian saya mendengarkan aktif ya. Jadi saya itu berusaha, saya menahan diri ya untuk tidak menyela dari pembicaraan anak saya itu. Jadi harapannya saya nanti bisa menjadi coach yang baiklah, gak profesional, baik aja lah, baik dan profesional. Insyaallah. Jadi ke depan ini yang ingin dikembangkan lebih lanjut dari Bu Wil tetap 3 kompetensi itu ya. Dengan kalau tadi levelnya 5 sudah naik 8, inginnya nanti di level 10 gitu. Sehingga benar-benar menjadi coach yang luar biasa. Bu Wil, mungkin Bu Wil punya tips dan triks nggak untuk mengembangkan 3 kompetensi itu Bu Wil? Kalau untuk saya merasa kalau yang dari tiga kompetensi itu saling terkait. Jadi kalau kita sudah menghadirkan penuh kita nanti akan kita pertanyaannya itu mesti berbobot. Jadi kita apa yang kita sampaikan itu kalimat-kalimatnya kalimat pertanyaan yang berbobot. Jadi nggak bisa orang Jawa itu ngelantur nggak kemana-mana semacam itu. Jadi yang utama ya kita harus fokus dulu itu tadi. Jadi kita kehadiran penuh sama mendengarkan aktif itu tadi. Jadi kita menyampaikan pertanyaannya. Jadi
tips-triksnya adalah benar-benar fokus gitu fokus mengendalikan hati sehingga apa-apa yang kita sampaikan di sana kita bisa mengikuti obrolan kuci kita sehingga kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan bobot yang akhirnya membantu kuci kita menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Nani, Bu Wil, kucingnya saya akui luar biasa dan saya tadi ngikuti dengan sungguh-sungguh yang luar biasa. Insya Allah mungkin ke depan kita bisa bisa bertemu lagi dalam rangka untuk diskusi lagi tentang kucing gitu ya. Bu Nani, Bu Wil, karena hari ini kebetulan tadi kami ada janjian dengan rekan yang lain untuk sementara obrolan kita cukupin di sini dulu. Saya yakin masih banyak yang harus kita obrolkan terutama untuk meningkatkan pelaksanaan kucing kita. Insya Allah nanti ada waktu berikutnya terima kasih Bu Mika untuk waktunya, terima kasih juga luar biasa. Sama-sama. Waalaikumsalam.